Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 11 bab hidrolisis garam. Materi yang akan kita bahas yaitu bagaimana menghitung pH campuran. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebanyak 25 ml larutan asam formiat HCOOH 0,2 m dicampur dengan 25 ml larutan KOH 0,2 m. Tetapan ionisasi asam formiat atau Ka adalah 2,5 kali 10 pangkat min 4. Campuran tersebut mempunyai pH sebesar titik-titik. Nah, sebelum kita mulai pembahasan soal ini, jangan lupa terlebih dahulu untuk subscribe di Bahas Soal Channel. Oke, jika kita memiliki soal dengan tipe atau jenis seperti ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menganalisis data-data yang diberikan oleh soal. Yang pertama, di sini campuran terdiri dari dua komponen. Komponen pertama yaitu 25 mili, artinya komponen pertama volumenya 25 mili yang terdiri dari larutan asam formiat dengan rumus HCOOH dan molaritas atau konsentrasi sebesar 0,2 m. Nah, di sini asam formiat berdasarkan namanya, maka kita ketahui bahwa komponen campuran pertama merupakan senyawa yang mempunyai sifat asam, di mana asam formiat memiliki tetapan ionisasi atau Ka sebesar 2,5 kali 10 pangkat min 4. Artinya, kalau asam formiat memiliki nilai Ka, maka asam formiat ini merupakan asam yang bersifat lemah atau asam lemah. Kemudian, komponen kedua yaitu dicampur dengan 25 mili. Artinya komponen kedua volumenya juga 25 mili berupa KOH dengan konsentrasi 0,2 m. KOH di sini kalau kita analisis dia punya kandungan OH, artinya KOH ini merupakan larutan atau senyawa yang memiliki sifat basa. Karena OH berikatan dengan K di sini, maka sifat basa dari KOH ini merupakan basa kuat. Sehingga berdasarkan data-data yang ada di soal, maka bisa kita simpulkan bahwa pada soal ini campuran dibuat dengan mencampur asam lemah dan basa kuat, di mana kita diminta untuk menghitung nilai pH dari campuran yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui nilai pH dari reaksi antara asam lemah dan basa kuat, maka kita harus memetakan kondisinya. Disebut memetakan karena ketika asam lemah dan basa kuat direaksikan, maka ada 3 kemungkinan kondisi yang bisa terjadi. Yang pertama, asam lemah habis bereaksi dan basa kuat bersisa. Maka ketika kondisinya seperti ini, nilai pH dari campuran akan dihitung berdasarkan pH basa kuat yang bersisa. Dalam kasus ini yaitu KOH. Jadi di sini pH dihitung sama dengan rumus pH basa kuat, sehingga nanti pH-nya akan bernilai lebih besar daripada 7 atau campuran bersifat basa. Jadi pada kondisi pertama, maka pH dihitung menggunakan rumus pH basa kuat, di mana pH-nya akan dihasilkan lebih dari 7 atau campuran bersifat basa. pH basa kuat di sini mungkin
Perlu diingatkan, pH sama dengan 14 min POH, di mana POH sama dengan min log OH min, dan OH min sama dengan molaritas basa kali valensi basa. Nah, itu adalah kondisi yang pertama. Kondisi kedua yaitu ketika asam lemah bersisa dan basa kuat habis bereaksi. Nah, dalam kondisi nomor 2 ini, maka campuran yang dihasilkan akan bersifat buffer atau penyangga. Nah, jadi jika asam lemahnya bersisa, dalam kasus ini yaitu HCOOH-nya masih ada sisa, kemudian KOH-nya habis, maka campuran yang dihasilkan akan bersifat buffer atau larutan akan bertindak sebagai larutan penyangga, sehingga pH-nya akan dihitung berdasarkan pH larutan penyangga. pH larutan penyangga karena yang bersisa lemah, maka ini pH-nya akan bernilai kurang dari 7 atau bersifat larutan penyangga asam, di mana rumusnya pH sama dengan min log H+, dan H+-nya sama dengan Ka kali mol asam sisa dibagi basa konjugasi atau garamnya. Nah, ini satuannya boleh mol atau boleh konsentrasi. Kondisi ketiga yaitu ketika asam lemah dan basa kuat tepat habis bereaksi, sehingga yang dihasilkan sepenuhnya adalah garam dan air. Yang terjadi di sini adalah hidrolisis garam. Nah, bagaimana hidrolisis garam itu? Kalau kita tuliskan reaksinya HCOOH plus KOH ini akan menghasilkan HCOOK plus H2O. Nah, nanti garam ini akan bersifat basa, sehingga pH yang dihasilkan dari campuran akan lebih besar daripada 7 atau bersifat basa, di mana pH-nya bisa kita hitung menggunakan rumus pH sama dengan 14 min POH, di mana POH itu sama dengan min log OH min, dan OH min itu sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam kali valensi basa. Nah, ini rumus yang kita gunakan ketika berada pada kondisi ketiga atau hidrolisis garam. Nah, bagaimana caranya kita mendeteksi soal ini merupakan kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3? Caranya yaitu dengan cara menghitung mol dari setiap komponen campuran dan menentukan pereaksi pembatasnya.
Nah, jadi sekarang kita coba mencari tahu, mendeteksi soal ini berada di kondisi 1, 2, atau 3. Yang pertama yaitu menghitung mol. Nah, karena di sini diketahui konsentrasi dan volume, maka nilai mol bisa kita cari berdasarkan hubungan konsentrasi dan volume, yaitu dengan rumus molaritas sama dengan mol per volume, dimana satuannya ini mol, yang bawah satuannya liter. Sehingga di sini rumus molnya sama dengan molaritas kali volume. Nah, sekarang kita coba yang pertama cari mol HCOOH, berarti sama dengan molaritas HCOOH, yaitu 0,2 M kali volume. Volumenya 25 mili. Nah, ini satuannya liter, ini satuannya mili, nggak apa-apa. Jadi nanti hasilnya molnya bukan dalam satuan mol, tapi dalam satuan milimol. Jadi di sini akan diperoleh 5 milimol. Selanjutnya mol KOH sama molaritas KOH 0,2 kali volume KOH, yaitu 25 juga. Nah, 25 ml, sehingga hasilnya juga akan sama, yaitu 5 milimol. Ternyata HCOOH dan KOH memiliki nilai mol yang sama. Selanjutnya, setelah diketahui molnya, maka kita cari yang kedua, reaksi pembatas. Nah, mencari reaksi pembatas ini nanti kita bagi molnya dengan koefisien reaksi. Nah, reaksinya seperti apa? Kita tulis dulu. HCOOH plus KOH ini akan menjadi HCOOK plus H2O. Nah, tadi kondisi awalnya setarakan dulu ya. HH. Nah, ini sudah setara, jadi harus setara dulu sebelum kita mulai perhitungan. Awalnya sini adalah 5 milimol. Ini juga 5 milimol. Kemudian reaksi. Nah, di sini untuk produk belum ada ya, karena masih mula-mula, belum bereaksi. Reaksi lah, untuk mencari nilai yang bereaksi ini bagaimana? Yaitu kondisi awal dibagi koefisien. 5 dibagi 1, 5 dibagi 1, karena nilainya sama. Berarti sini yang bereaksi adalah 5 milimol. 5 milimol berkurang ya, bereaksi itu berkurang. Nah, ini juga koefisiennya 1, berarti dia bertambah 5 milimol. Ini bertambah 5 milimol. Nah, sehingga sisanya, karena ini dikurangi, ini habis, ini akan dihasilkan 5 milimol, ini juga akan dihasilkan 5 milimol air. Nah, berdasarkan langkah kedua sudah kita ketahui bahwa asam lemak tadi HCOH dan KOH sama-sama habis bereaksi. Maka dari sini diketahui bahwa ini tergolong sebagai hidrolisis garam atau masuk kondisi ketiga, hidrolisis garam, di mana garam yang dihasilkan di sini adalah HCOOK. Ini adalah garamnya. Nah, sekarang kita identifikasi sifat garamnya. HCOOK ini sama dengan HCOO- plus K+, artinya HCOO- ketika berada dalam air, maka
akan terhidrolisis menjadi HCOOH plus OH min. Sedangkan K plus karena dia kation dari sisa basa kuat, maka dia tidak akan terhidrolisis. Karena di sini dihasilkan OH min, maka bisa dipastikan sifatnya basa. Sehingga rumus pH-nya yang digunakan adalah rumus pH basa. Sehingga pH-nya bisa kita hitung dengan pH basa, yaitu pH sama dengan 14 min POH, di mana POH ini sama dengan min log konsentrasi OH min, dan OH min tadi rumusnya untuk hidrolisis garam itu adalah akar KW per, karena yang lemah asam lemah maka Ka kali konsentrasi garamnya kali valensi basa. Ini adalah rumus yang akan kita pakai. Untuk valensi basa ini kita tentukan di sini. Tadi basa kuatnya adalah KUH. Ini kalau kita terionisasi akan menjadi K plus plus OH min. Nah, karena OH minnya cuma satu, berarti valensi basanya nilainya adalah 1. Jadi selanjutnya kita hitung konsentrasi garam yang dihasilkan, yaitu konsentrasi HCOOK. Konsentrasi HCOOK ini sama dengan mol per volume. Nah, tadi molnya adalah 5 milimol. Nah, volumenya, nah karena ini sudah berupa campuran, maka volumenya adalah volume total, yaitu 25 mili ditambah 25 mili punyanya HCOH dan punyanya KUH, sehingga sama dengan 5 milimol dibagi 50 mili, sehingga konsentrasinya adalah 0,1 molar. Setelah ketahuan konsentrasinya, maka kita masukkan aja ke rumusnya, yaitu konsentrasi OH min sama dengan akar KW Ka kali konsentrasi garam kali valensi basa tadi. Maka OH min ini sama dengan KW itu sudah jelas 10 pangkat min 14. Ka nya tadi 2,5 kali 10 pangkat min 4 kali konsentrasi garam 0,1 kali valensi basa tadi 1. Sehingga OH min sini akar ini 10 pangkat min 14 dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 4 itu adalah sama dengan 0,4 kali 10 pangkat min 10 dikali ini 0,1, sehingga di sini OH min sama dengan 0,04 kali 10 pangkat min 10 atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12, sehingga konsentrasi OH min sama dengan 4 diakarkan 2 kali 10 min 12 diakarkan berarti pangkat min 6, sehingga OH minnya ketemu 2 kali 10 pangkat min 6 molar. Nah, selanjutnya setelah ketemu OH min, maka kita cari POH, ini sama dengan min log OH min, berarti sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, fungsi logaritma seperti ini sama dengan 6 min log 2. Jadi nilai POH-nya sama dengan 6 min log 2. Sehingga pH sama dengan 14 min POH. Berarti pH sama dengan 14 min. Nah, ini kurung karena ada dua suku. 6 min log 2. pH sama dengan 14 dikurangi 6, ini 8 min kali min jadi plus log 2. Jadi pH dari campuran yang dihasilkan adalah 8 plus log 2.
Sehingga kesimpulannya, jika sebanyak 25 ml larutan asam formiat HCOOH 0,2 m dicampurkan dengan 25 ml larutan KUH 0,2 m, di mana tetapan ionisasi asam formiat atau Ka adalah 2,5 kali 10 pangkat 4, campuran tersebut mempunyai pH sebesar 8 plus log 2 atau bersifat basa. Oke, demikian pembahasan dari soal tersebut. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya melalui kolom komentar di bawah. Oke, jika video pembahasan ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu kembali di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.